Pernah nggak merasa harga selalu berbalik arah ketika kalian sudah entry? Atau mungkin sering kena stop loss lalu harga bergerak sesuai dengan prediksi kalian? Itu bukan sebuah kebetulan teman-teman. Smart money memiliki trik tersembunyi yang sering menjebak trader pemula. Tapi tenang, di video ini saya akan bongkar rahasia order block, cara smart money melakukan entry posisi, dan bagaimana kita bisa mengikuti jejak mereka. Jadi, kalau kamu pengen trading lebih akurat dan berhenti menjadi mangsa mereka, tonton video ini sampai akhir. Hai, selamat datang di channel saya, G-Trade Academy. Saya Giovanni, saya seorang trader yang sudah aktif di market trading ini selama 7 tahun terakhir. Dan pada video kali ini, kita akan membahas rahasia tentang sebuah order block gitu teman-teman. Namun, seperti biasa, sebelum kita memulai membahas tentang inti-inti pembahasan hari ini, izinkan saya bercerita tentang broker pilihan saya, yaitu Fortuno Market. Kenapa saya memilih Fortuno Market? Karena ada banyak keunggulan yang bisa kalian nikmati ketika kalian menggunakan Fortuno Market, teman-teman. Yang pertama yaitu spread yang murah, teman-teman. Dengan spread yang murah, tentu ini akan membantu kalian untuk menghemat biaya trading kalian. Dan ini sangat cocok untuk teman-teman yang suka tradingnya scalping atau intraday. Lalu yang kedua ada free swap untuk seluruh major pair dan juga crypto, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka tradingnya swing, nggak usah khawatir. Di Fortuno Market, kalian bisa pakai Fortuno Market dan kalian nikmatin fitur free swap-nya itu, sehingga kalian nggak usah lagi mikirin tentang biaya tambahan ketika kalian ada posisi yang harus menginap. Lalu yang ketiga yaitu fiturnya yang canggih, teman-teman. Di mana Fortuno Market ini sudah terhubung dengan TradingView. Jadi kalian tinggal melakukan analisa dan entry posisi hanya dalam satu platform. Kalian nggak perlu lagi pindah-pindah. Mau analisanya di mana, entry-nya di mana. Dan yang keempat, dan ini yang paling penting adalah proses deposit dan withdraw-nya yang aman dan lancar. So, buat kalian yang lagi cari-cari broker yang cocok untuk menemani trading kalian, cobain deh Fortuno Market. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita, yaitu order block. Order block atau OB yang mungkin biasa kalian dengar adalah salah satu konsep utama dalam smart money konsep yang digunakan oleh institusi besar atau smart money untuk menggerakkan market, teman-teman. Memahami order block akan membantu trader untuk masuk ke dalam market dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Yuk kita bedah apa itu order block. Secara teori, order block adalah area terakhir di mana institusi besar atau smart money itu melakukan transaksi dalam jumlah besar sebelum harga ini bergerak secara signifikan. Jadi, OB atau order block ini seringkali dijadikan referensi, teman-teman. Referensi untuk apa? Referensi untuk entry. Kenapa demikian? Karena seringkali harga akan kembali menguji area order block tersebut, atau bahasa kerennya retest, teman-teman. Retest di area order block tersebut. Terus setelah melakukan retest, apa yang terjadi? Ya, setelah melakukan retest ke area tersebut, maka harga akan melakukan pergerakan mengikuti tren utamanya. Singkatnya, order block adalah candle terakhir sebelum terjadi pergerakan yang signifikan yang meninggalkan ketidakseimbangan atau imbalance. Ya, bahasanya ada imbalance, ada fair value gap, ada titik ketidakseimbangan. Lalu, bagaimana cara menandai order block tersebut? Untuk menandai order block, kita perlu mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi pergerakan harga yang kuat, yaitu cari di mana ada pergerakan yang impulsif move atau pergerakan yang sangat besar, teman-teman, entah itu di bullish ataupun di bearish. Pergerakan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand-nya. Lalu yang kedua, cari candle terakhir sebelum terjadi pergerakan besar tersebut. Untuk kondisi bullish order block, yaitu tandai di candle bearish terakhir sebelum terjadi pergerakan besar bullishnya. Dan ketika kalian mau menandai di bearish order blocknya, berarti tandai di candle bullish terakhir sebelum terjadi pergerakan bearish yang besar. Nah, dari penjelasan tersebut, yuk kita pindah ke chart biar kalian nggak bingung dari apa sih yang dimaksud sama Bang Gio tadi, gambarannya seperti apa. Kita akan tampilkan di chart, teman-teman. Nah, di chart ini sudah ada dua pergerakan candle yang sama persis, teman-teman. Tapi dia memiliki detail kecil yang berbeda, ya. Kalau kita lihat di sini ada candle bearish. Ini dari momentum bearish berubah menjadi bullish ya, teman-teman ya. Nah, ini saya tambahin candlenya biar teman-teman nggak bingung. Oke.
Bang Giot, caranya mindah-mindah biar cepet di TradingView gimana sih? Kalian tinggal klik apa yang mau kalian pindah, lalu tahan kontrol, dan kalian drag. Maka muncul langsung duplikatnya teman-teman. Ya, ini berlaku ketika kalian menggunakan TradingView di PC. Yuk kita kembali ke topiknya ya. Ini dari market bearish teman-teman. Terus ada ketidakseimbangan atau inefisiensi. Di mana candle ini meninggalkan gap ya. Kenapa ini disebut pergerakan inefisiensi? Karena di sini ada gap teman-teman. Jadi gap inilah yang disebut dengan imbalance atau fair value gap ya. Kalau yang efisien gimana? Ini adalah contoh yang efisien di mana body candle ini tertutup oleh wick-nya, wick candle sebelum dan wick candle setelahnya. Yuk, sini saya contohkan lebih gampangnya ya. Imbalance memiliki bentuk seperti ini teman-teman. Ini ada candle, ini candle setelahnya, dan candle satu lagi setelahnya. Ya, ini kita warnanya aja hitam, biar netral. Oke. Lalu dia memiliki shadow. Dan di sini juga memiliki shadow. Terus di sini juga memiliki shadow tapi pendek dia. Oke. Nah, cara melihat imbalance atau kondisi market yang tidak efisiensi atau inefisiensi yaitu ketika ada gap daripada ini teman-teman. Nah, ini saya ubah warnanya biar teman-teman juga jelas lihatnya. Jadi body di candle ini tidak full ditutup oleh wick-nya, candle setelahnya, dan wick candle sebelumnya. Maaf. Wick candle sebelumnya. Terus yang disebut efisien itu yang seperti apa? Yang efisien itu yang seperti ini. Wick candle sebelumnya dan wick candle setelahnya daripada body yang ini tertutup. Menutup, saling menutup. Ya. Tidak ada gap di tengahnya atau tidak ada lubang di tengahnya. Oke? Jadi, selama ada lubang di tengahnya, nah, berarti di sini adalah area tidak seimbang atau inefisiency move. Di sini ada gap atau ada imbalance, area tidak seimbang. Oke, yuk kita kembali ke tampilan yang sini. Nah, inilah mengapa pergerakan ini disebut inefisiensi dan ini yang efisien karena tidak meninggalkan celah daripada pergerakan candle sebelumnya dan candle setelahnya. Oke, lalu bagaimana cara menandai order blocknya? Jadi, dari penjelasan tadi yang kita pelajari bersama teman-teman, candle bullish order block adalah candle bearish terakhir sebelum ada pergerakan yang besar. Ya, ini warnanya saya bedain biar terlihat. Nah, kita pakai ungu aja. Oke, jadi area ini adalah area order blocknya. Oh, saya ada sih di sini bullish order blocknya. Ya, nah ini bisa disebut order block karena dia memiliki imbalance di atasnya. Konsep order block itu mirip kok teman-teman sama dengan supply dan demand. Di mana supply itu ya last candle bullish sebelum terjadi bearish yang besar. Dan demand adalah last candle bearish sebelum terjadi pergerakan bullish yang impulsif. So, di sini kita pergunakan bahasanya order block karena kita yang lagi membahas metode yaitu smart money concept. Terus saya memiliki rules di mana order block itu menjadi valid teman-teman. Karena tidak semua order block itu valid teman-teman. Berikut adalah aturan utama agar order block itu dianggap valid. Order block valid itu harus memiliki apa? Yang pertama, memiliki pergerakan harga yang impulsif. Order block harus diikuti pergerakan harga yang impulsif untuk meninggalkan imbalance di market. Contohnya kayak tadi yang di atas. Jika setelah OB harga hanya bergerak sideways, maka dianggap OB itu lemah. Itu adalah rules pertama. Lalu yang kedua, adanya break of structure atau BOS. Buat kalian yang masih bingung apa itu break of structure, apa itu change of character, kalian tonton dulu video saya yang ini ya. Ada dua pembahasan. Sebelum daripada materi video sekarang ini, kita membahas antara market structure dan internal dan eksternal market structure. Jadi, kalian wajib nonton itu dulu sebelum kalian lanjut di video ini. Buat yang belum nonton, silahkan cari video itu dulu. Kita lanjut. Yang kedua adalah break of structure. Setelah OB terbentuk, harus ada break of structure yang mengkonfirmasi pergerakan besar tersebut. Nah,
break of structure menunjukkan bahwa harga benar-benar mengikuti arah OB ya. Jadi kalau OB ini terbentuk, kita tunjukin pakai line chart ya teman-teman. Nah, kalau OB ini terbentuk, ketika market ini bullish ya teman-teman ya. Bullish, dia turun, terus dia membuat order block di sini sebelum adanya break of structure. Nah, ini adalah di sini terjadi break of structure ya. Nah, di sini menjadi area order block yang kuat teman-teman. Kalau kayak gini Bang gimana? Ini dia bullish, terus harga turun, membuat order block. Tapi setelahnya dia konsolidasi di sini. Katakan konsolidasi sampai break lah. Di sini tetap break of structure. Ini gimana perlakuannya Bang Gio? Kalau yang seperti ini bisa dikatakan area order block ini adalah area yang lemah. Belum lagi area ini sudah beberapa kali terjadi retest kecil di dalamnya. Jadi ini tingkat keberhasilannya lebih kecil dibanding dengan kalian ketika melihat setup yang seperti ini bentukannya. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman ya. Lanjut ke ini. Ada liquidity di sekitar OB. Ya. Order block yang valid sering berada di area di mana sebelumnya ada stop loss atau pending order. Untuk apa? Untuk dilikuidasi. Ya. Misalnya harga ini sering kembali ke OB setelah sweep daripada liquidity untuk mengisi kembali order institusi. Bingung? Nanti saya carikan contohnya di chart. Lalu yang keempat adalah retest dengan rejection yang kuat. Ya. Jadi ketika kalian sudah punya order blocknya, ketika nanti harga kembali ke area order block kalian harus ada retest dengan rejection yang kuat. Ya. Nah, bentuknya kayak apa Bang? Jadi gini, jika harga mencapai OB dan menunjukkan reaksi yang kuat, rejection yang kuat itu ada rejection candle. Buat yang belum tahu rejection candle itu seperti apa, tonton video yang ini ya. Karena sebelum saya buat video, pasti saya urutkan dulu apa-apa yang mau kita bahas ke depannya. Jadi kalian itu bisa nonton itu terstruktur teman-teman. Nggak loncat-loncat ke sini, ke sana, ke sini, ke sana gitu. Jadi dalam satu channel, insya Allah kalian akan mendapatkan seluruh materi yang kalian cari untuk meningkatkan skill kalian di trading ya. Kalau nanti muncul rejection candle, bisa itu pin bar atau engulfing, maka OB tersebut baru dikatakan valid teman-teman. Yuk kita kembali ke materi kita yang sebelumnya. Di pair GBP USD di time frame M15 teman-teman. Ini kan mapping kita yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi ketika setelah terjadi change of character atau break of structure pertama sebagai indikasi terjadinya perubahan tren, maka harga ini harus kembali melakukan retest teman-teman setelah adanya break of structure. Ya, inefisiensinya di mana Bang? Nggak kelihatan karena kita menggunakan time frame kecil. Di time frame H4-nya kelihatan nggak teman-teman? Nah, di time frame H4-nya kita kan di sini ada area order block di time frame M15 dan di H4-nya dia meninggalkan area inefisiensi atau imbalance. Ya, nih saya tandai ya. Maka harga ketika kembali ke area itu muncullah rejection. Ya, rejection daripada zona tersebut, baik itu berupa engulfing ataupun pin bar. Jadi kita di sini bisa lihat, nah di sini ada pin bar rejection. Disusul juga dengan membentuknya engulfing. Oke? Maka area ini bisa dikatakan valid dengan targetnya adalah break daripada high sebelumnya. Menandainya gimana Bang? Menandainya adalah last candle bullish sebelum terjadi pergerakan besar. Nah, di sini. Ini kan candle bullish terakhir sebelum ada pergerakan yang besar. Kenapa bukan ini Bang? Ayo. Kenapa bukan area ini? Nah, ini kembali pada materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang Fibonacci retracement. Oke, di sini adalah area OTE kita ya. Kenapa tadi zonanya sebesar ini? Karena area OTE-nya dari 618 hingga 786. Jadi kapan kita entry-nya? Ya tunggu ada rejection dulu. Tetap konfirmasi adalah segalanya ketika kalian mau melakukan entry teman-teman. Jangan terbiasa untuk menangkap jarum. Kalian bukan limbat ya. Kalian nggak perlu uji kekebalan dengan kalian menangkap jarum. Oke? Tunggu selalu adanya konfirmasi. Kita lanjut di contoh selanjutnya. Nah,
Di sini saya sudah ada beberapa markingan teman-teman ya. Nah, contoh di sini. Kenapa harga terakhir kembalinya cuma ke sini, Bang Yo? Nggak kembali ke last candle ini. Ayo, kenapa? Ayo. Harganya kembalinya ke FVG-nya aja. Karena FVG-nya ini pergerakannya impulsif dengan range yang besar. Maka ketika ada FVG dengan range yang besar, harga bisa saja hanya kembali ke arah FVG tersebut. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan harga yang tidak seimbang tadi. Nah, terus cara identifikasinya gimana? Tetap kalian bisa menggunakan yang namanya Fibonacci. Dari low ini ke high terakhir sebelum terjadinya break of structure. Nah, katakan kita ambil yang ini aja deh, dari yang break awal. Di sini kan harga kembali ke area equilibrium kita atau area 0,5. Jadi area ini dinyatakan swing tersebut sudah valid melakukan pullback. Kenapa kok bisa begitu, Bang? Karena syarat terjadinya pullback minimal adalah menyentuh daripada setengah, teman-teman. Kadang juga belum sampai setengah dia lanjut. Kalau kalian bingung, kalian harus nonton di video internal dan eksternal. Karena saya sudah bahas kenapa harga kadang tidak kembali ke area equilibrium. Kita lanjut di sini. Nih. Di sini di time frame M15-nya harga membuat pergerakan besar. Dari sini dia membuat bullish, terus dia bikin satu candle bearish sebelum melanjutkan trend bullishnya. Area order blocknya bisa kalian tandai ada dua, bisa di sini dan juga di sini. Tinggal kita melihat bagaimana reaksi harga ketika kembali ke zona kita, teman-teman. Poin daripada area order block adalah tetap tentang konfirmasi. Jadi jangan pernah melakukan entry tanpa adanya konfirmasi yang bagus. Di sini muncul rejection. Di sini ada engulfing ya. Nih saya hapus. Di sini muncul rejection. Harga pertama kali touch di zona tersebut sudah muncul penolakan. Lalu muncul engulfing di sini. Maka di sini kalian baru dinyatakan zona ini valid. Dengan target mana? Targetnya adalah high terdekat pasti di sini. Kalau dikasih lebih gimana, Bang? Yaitu rezeki. Kalian bisa gunakan teknik trailing stop atau kalian geser stop lossnya ketika sudah running daripada 1/1R kalian. Jadi kalau 1/1 kalian sudah jalan, kalian bisa geser stop lossnya mengikuti minimal ke titik entry kalian. Katakan kalian entry di sini. Jadi stop lossnya adalah di titik entry kalian. Buat apa? Ketika harga tidak berjalan sesuai dengan analisa kalian dan harga itu kembali mengenai titik entry kalian, maka kalian tidak mengalami kerugian atau break even point ya. Itu fungsinya daripada trailing stop. Lalu kita lanjut. Harga ini naik terus. Tiba-tiba ada pergerakan besar untuk turun. Kemana? Nah, kalian harus lihat di time frame besarnya. Di time frame besarnya area ini adalah area order block di TF besar. Saya hapus ya, yang tanda-tanda tidak perlu tadi. Nah, ini adalah last candle bearish sebelum terjadi impulsive move bullish ya di sini. Ini ada break of structure. Nah, di sini berarti area ini adalah area yang bisa menahan harga agar tidak terus turun atau area order block kita. Di sini di time frame H4-nya. Jadi kalian ketika trading dengan time frame 15 ya targetnya di time frame 15. Tapi jangan pernah lupa kalian juga harus memperhatikan bagaimana induk trennya, bagaimana time frame besarnya ya. Ini adalah masalah daripada market structure dan juga titik premium diskon. Buat kalian yang bingung, kalian tonton dulu. Pokoknya apapun yang kalian bingungkan tentang structure, kalian tonton dulu materi yang structure. Jadi ini adalah contoh daripada order block. Nah, kita kembali di rules ini teman-teman. Ini bisa kalian capture atau kalian catat di buku agar kalian tidak lupa bagaimana cara menandai atau rules valid order block itu ya. Dan buat teman-teman yang nggak mau trading sendirian dan butuh nih temen untuk kalian sharing, kalian belajar ya.
di sini saya ingin mengundang teman-teman untuk bergabung dengan komunitas saya di G-Trade Academy. Apa sih yang kalian akan dapatkan di G-Trade Academy ini? Yang pertama yaitu analisa dengan akurasi tinggi, teman-teman. Ini akan membantu kalian untuk melihat pandangan bagaimana market ke depannya. Lalu yang kedua yaitu komunitas yang solid, teman-teman. Nah, di komunitas yang solid ini adalah sebuah komunitas di mana isinya adalah semua trader, teman-teman. Baik itu yang baru, baik itu yang middle, ataupun yang udah lama di dunia trading. Dan di sana tentunya ada saya juga di dalamnya. Jadi kalian bisa tanya-tanya di sana, bisa sharing, bisa berbagi informasi apapun tentang dunia pertradingan. Mau itu tentang pengalaman kalian trading, mau itu ada pembahasan di video yang kalian belum paham. Dan juga di setiap hari Sabtu saya akan ada live di dalam komunitas. Jadi di situ kalian bisa bertanya apapun secara langsung dan real time, teman-teman. Lalu yang ketiga ada materi edukasi yang lengkap. Dan ini akan membantu buat teman-teman yang masih pemula ataupun teman-teman yang mau mengupgrade skillnya. Dan ingat, di G-Trade Academy kita tidak ada istilah titip dana ya, teman-teman. Tidak ada juga istilah investasi ya. Kita ini murni komunitas untuk belajar trading. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan G-Trade Academy untuk melakukan titip dana atau manajemen akun, ya kalian percaya, berarti kalian tertipu. Karena di G-Trade Academy tidak ada fitur-fitur layanan seperti itu. Di G-Trade Academy kalian itu bisanya belajar dan juga ikut entry bersama dengan teman-teman di dalam komunitas. Yuk, yang mau bergabung dengan G-Trade Academy tinggal kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan ingat, G-Trade Academy ini gratis. Tidak ada biaya bulanannya. Oke? Jadi, saya tunggu di dalam komunitas G-Trade Academy. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian klik like untuk support saya. Dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video-video terbaru lainnya. Dan buat teman-teman yang masih bingung tentang ini, atau kalian punya ide-ide pembahasan yang mau kita bahas di video-video berikutnya, kalian tinggal ketik di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Giovanni dan salam Fortuno.